Hi guys, welcome back di Alts Update. Alts Update kali ini kita akan discuss a little bit tentang kondisi daripada Ethereum based on price action. So, teman-teman pasti udah pada tahu ya, Ethereum the merge itu akan di-execute pada kisaran pertengahan September, lebih tepatnya pada tanggal 15 September. Seperti yang kalian bisa lihat di Coin Market Calendar, the top event yang benar-benar ditunggu lah ya oleh para crypto lovers atau crypto enthusiast, atau kita bisa bilang mereka-mereka di sini yakin bahwa ya empat event ini adalah yang paling, bukan sih sebenarnya 2 dong ya, tapi maksudnya tergambarkan di 4 gitu kan. Trendingnya the merge, significantnya the merge, hotnya itu adalah Facile Upgrade, karena baru beberapa hari yang lalu itu dapat announcement dari Charles Hoskinson, jadi masih cukup panas diperbincangkan. Saat ini Cardano gain sekitar 4,3% dan Ethereum hari ini sideways, little bit naik sekitaran 0,8%. So, the merge itu bakal menjadi sebuah event yang akan ditunggu oleh komunitas kripto. Jadi memang mereka cukup confident bahwa the merge ini bisa memberikan dampak terhadap pergerakan. So kita bakal melihat dari sisi price actionnya. Sebenarnya teman-teman, beberapa waktu lalu ini kita udah pernah bahas kok. Ya baru sekitaran 5 harian lalu lah ya kita ngebahas tentang Ethereum, oke. Dan seperti yang teman-teman bisa lihat di sini, sebetulnya kita mendapati pergerakan Ethereum ini adalah sebuah head and shoulders pattern. Dan kita di sini itu sudah break dari si neckline-nya. But yang menarik adalah kalau saya extend, kita tuh udah recovery dan sudah istilahnya apa ya? Kalau bisa dibilang retake ya, atau bukan retake ya, apa istilahnya? Ya di take over kembali lah ya terhadap si neckline-nya. Dan ya sebetulnya sih kalau kita lihat rebound-nya pun ini hanya sebatas range ya, maybe around Fibonacci ya 61,8%. Nah, kita nggak mampu close di atasnya. Jadi memang penguatannya kita bisa bilang terbatas ya. Plus ada shooting star yang terbentuk pada kisaran tanggal 2 September 2022. Somehow hal ini bisa memberikan istilahnya indikasi yang cenderung negatif lah untuk pergerakannya si Ethereum sendiri. Akan tetapi ketika Ethereum di sini berhasil men-take over kembali neckline, ini sebetulnya bisa dikatakan bahwa sudah terinvalidasi ya. Atau kalau misalnya teman-teman mau ya, teman-teman juga bisa considering bahwa this is the biggest head and shoulders pattern ya, dalam artian masih ada lagi gitu loh ya di bagian bawahnya ya. Nah, sebetulnya sih ini sedikit tips dari saya ya, daripada kita pusingin kayak pattern apa sih yang kebentuk gitu. Sebenarnya teman-teman bisa lihat aja dari situasi di sini, dimana kita tuh sudah berhasil break ya. Dan ketika kita sempat nge-create semacam support level di sini udah berhasil break. Nah, pertanyaan berikutnya adalah pressure sellersnya itu yang menciptakan tekanan hingga market itu akhirnya bergerak create lower low, itu dari mana ya? Kalian bisa tambahkan area range ini ya, dimana kita lihat tekanan sellers masuk boom signifikan, dan kemudian ada semacam bullish engulfing terbentuk pada tanggal 29 Agustus. Lalu ya wajar lah ya kalau kita bergerak di atasnya gitu, karena memang bullish engulfing ini tentunya bisa menciptakan sentimen yang cukup positif lah untuk market, sehingga akan ada orang yang mungkin ikut bertransaksi setelah si bullish engulfing itu terbentuk ya. But overall sebetulnya mengingat kondisi kita secara tren juga masih bearish, pada dasarnya ini kita masih ada potensi sekadar untuk create yang namanya lower high aja. Jadi kalau misalkan ini lower high, ada possibility kita bisa melihat lower low. Nah ini sebetulnya dari segi timing itu udah semakin sempit ya. 15 September itu udah merge, dan kalau misalkan dia mau turun, memang dia mau create lower low, at least before tanggal 10 tuh kita udah harus ada di kisaran range $1.450, baru kemudian kita bisa dapetin konfirmasi bahwa ada possibility kita bisa melihat lower price dari harga yang saat ini ya. Jadi bisa lebih rendah daripada sekitar $15.60 ini ya. Nah guys, jadi kalau misalkan saya lihat ya, ini kembali lagi ke pembahasan yang sebelumnya kita udah pernah bahas juga di video terakhir soal kenapa kalau teman-teman lihat di sini ya, sorry teman-teman jadi kenapa kalau kalian lihat di sini ya, ini terdapat sebuah garis ya yang saya gambarkan. Sementara ini saya meyakini antara dua skenario, either Ethereum create lower low or Ethereum di sini hanya tersideways aja di atas area Fibo 50% dari pergerakan keseluruhan ya.
Nah, yang saya jadikan patokan adalah between Fibo 50 dan Fibo 61,8. Jadi dua itu aja yang saya saat ini sedang perhatikan. Apakah di sini Ethereum bisa ketahan bener-bener nih kayak di posisi terakhir ya, ketika dia terbentuk bullish engulfing itu kan posisinya ketahan di Fibo 50%. Jadi kalau misalnya dia mampu maintain di atas area ini ya, dan somehow kita justru malah ngelihat dia cenderung breakout dan berhasil take over sekitar $1.600 sampai $1.700, 1.690 sampai $1.700, maka ini akan menjadi skenario yang menarik ya, karena artinya the merge itu akan memberikan impact yang cenderung positif. Dan buat saya sih, saya percaya ya sentimen positif itu harusnya bisa dimanfaatkan gitu loh. Sama halnya kayak yang saya lakukan terhadap Cardano. I'm still holding Cardano position, dan Ethereum pun sebenarnya rencana juga lagi mau cari open position untuk long, tapi nggak dalam waktu dekat ini. Karena terakhir kita dapat informasi di hari Jumat itu sentimennya sebenarnya cenderung negatif buat dolar, tapi kalau malah menguat gitu. Jadi yang saya butuhkan adalah at least market menunjukkan dulu nih ke saya apakah di sini dolar itu hanya sekedar manipulatif aja. Jadi setelah marketnya itu benar-benar sudah memutuskan direction yang akan dipilih oleh mereka, baru kemudian di sini saya coba manfaatkan ya. Nah, untuk saat ini based on hourly-nya ya, time frame jamnya itu sebetulnya kalau misalkan kita ya, nah ini teman-teman bisa lihat ya, sebenarnya terdapat sebuah trend line yang sudah berhasil di breakout ya. Jadi ini 1, 2, 3 ya, and then nggak tercapai, tertahan dan akhirnya break. Nah, kalau kalian perhatikan ini ketahannya tuh precisely di atas area tersebut. Jadi sebetulnya ya dibilang sentimennya positif, bukan sentimen positif ya. Istilahnya kalau dibilang dari sisi price action time frame daily kita masih negatif, tapi kalau misalkan dari time frame hourly itu ada indikasi marketnya bisa rebound ya. Kelihatannya dari mana? Selling pressure ya 19%, selling pressure sekitar 17%, and then sampai dengan saat ini kita belum melihat adanya selling pressure ya. Jadi kalau misalkan ini dibilang kayak ya ini kan tapi proses koreksi aja, bisa jadi dia cuma ngebentuk semacam range atau sideways, atau maybe di sini berubah menjadi sebuah descending channel or maybe descending broadening wedge pattern, which is ya ada kemungkinan market bisa bergerak seperti ini gitu. Nah, kalau dari saya sih simpelnya adalah saya saat ini perhatikan juga ada ascending channel yang terbentuk di time frame 1 jamnya, 4 jamnya, dan di bagian atas itu terdapat trend line ya. Jadi kalian bisa follow through trend line-nya ini ya, kalian bisa ikutin. Dan nantinya kalau misalkan kita mendapati Ethereum ya, ini let's say best case scenario ya adalah Ethereumnya kepantul dari range price saat ini, lalu dia ngetes terhadap trendline di bagian atas, nanti tambah lama tambah ke squeeze guys, between antara range 1610 sampai kisaran 1565 ya, antara dua area tersebut. Nah, kalau saya sih ditanya ya untuk Ethereum saat ini, saya lebih prefer untuk sideline, which is nggak ada transaksi. Kalau misalkan disuruh pilih between long atau short, terus terang saya akan lebih prefer untuk melakukan long, tapi tidak sekarang karena posisinya itu saya belum melihat ada reason yang cukup jelas untuk saya entry long. Pertama, ini posisi di tengah-tengah ya, between di atasnya dan di bawahnya, ini posisi di tengah-tengah. Buat apa kita ambil di tengah-tengah? Kedua, dari sisi price action tidak menunjukkan adanya sebuah pattern untuk dia reversal, kecuali di sini dia break dari trendline ya. Nah, mungkin ini akan saya considering pada saat proses retestnya. Atau let's say Ethereum malah drop dan dia turun ke lower price, ini bagus. Saya lebih berharap justru skenario ini yang terjadi agar kemudian nanti saya bisa pertimbangkan untuk entry, at least based on risk reward ratio-nya menurut saya jadi cukup lumayan ideal ya. Dan itu tadi di kisaran range misalnya 1345. Kan deket jadinya dengan Fibo di 61,8 time frame daily dan terhadap resistance area sebelumnya. Nah, kalau menurut saya ini ada alasan yang jelas untuk menaruh entry di kisaran range price tersebut. Jadi jatuhnya kayak semi swing dengan stop loss dan target ya di kisaran atas. Ya 1/4, 1/3 lah, udah lumayan kalau menurut pandangan saya gitu. Tapi kembali lagi saya katakan saat ini posisi di tengah-tengah, saya tidak melakukan action atas Ethereum, so I'll be wait and see and let's take a look ya di mana yang akan bereaksi. I think that's it teman-teman. God bless everyone. Have a nice day and thank you so much for watching. Goodbye. Cheers.